targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi tadi ada potongan video ya di awal video, yaitu terkait dengan agresi Israel ke Iran ya, Republik Islam Iran, yang memang terjadi kemudian dilakukan pada dini hari jam 3 malam ya, tepatnya hari Jumat kemarin. Yang jelas memang serangan udara Israel ini sangat mengagetkan kita semua, bahkan sepertinya seluruh dunia pun kaget karena memang akhirnya Israel sepertinya memberanikan dirinya gitu kan untuk kemudian menyerang secara langsung Iran. Yang saya sendiri secara pribadi juga berpikir bahwasanya memang lama-kelamaan Israel juga nggak tahan, pastinya akan menyerang langsung Iran, karena memang selama ini kan ketika Israel berkonflik dengan Hamas di Palestina, kemudian dengan Hizbullah yang ada di Lebanon, dan juga para milisi Houthi yang ada di Yaman, semua kelompok-kelompok tersebut yang menyokong mensupport daripada persenjataan dan dana itu adalah dari pemerintah Republik Islam Iran ya teman-teman. Akhirnya memang kemudian ya dia sambangi juga langsung kemudian ke tempat yang memberikan support pada kelompok-kelompok tersebut ya teman-teman. Yang jelas memang kemudian yang bikin kaget adalah kemudian presisi daripada serangannya Israel, dan tampaknya Israel ini menggunakan pesawat-pesawat yang berteknologi siluman atau stealth ya teman-teman, karena memang sepertinya juga nggak ada kabar tentang gambaran serangan daripada pesawat-pesawat yang menyerang daripada kota-kota besar yang ada di Iran seperti Teheran, kemudian Natanz, dan juga Isfahan teman-teman. Ini yang serangannya juga sangat presisi, karena memang kemudian yang diserang itu adalah pusat laboratorium dan pengkayaan uranium reaktor-reaktor nuklir Iran yang ada di kota-kota besar ya, salah satunya di Natanz dan di kota Isfahan. Gimana dibilang presisi, karena memang kemudian ada beberapa jenderal dari IRA Garda Republik Islam Iran ini kemudian yang terkena, yang memang kemudian ditarget kena dan mereka meninggal dunia. Begitupun juga sasarannya adalah warga sipil, utamanya adalah yang disasar adalah para ilmuwan ya, ilmuwan yang terkait dengan pengkayaan program nuklir Iran. Artinya memang tampaknya di sini memang sepertinya ada intelijen Mossad ataupun dari Israel yang kemudian sudah menyusup ke Iran untuk menandai tempat-tempat yang memang kemudian menjadi tempat tinggal para orang-orang tersebut ya. Itu kan nggak cuma kemudian laboratorium nuklirnya, tapi juga para jenderal dan para ilmuwan Iran, ilmuwan nuklir Iran. Nah teman-teman, terkait dengan hal ini tampak ya, berarti di Iran itu juga sebenarnya kaki tangannya Israel sudah banyak, agen-agennya Israel sudah banyak. Apalagi kalau kemudian kita menilik bahwasannya di Iran sendiri populasi Yahudinya juga yang memang seperti penduduk asli situ itu udah banyak ya. Karena kenapa seperti penduduk asli? Karena mereka ini udah turun-temurun selama berabad-abad ya. Diawali dengan penaklukan Nebukadnezar di Bait Allah dulu, dan kemudian menawan orang-orang Yahudi dari wilayah Israel sana, yang sekarang negerinya Israel, dibawa kemudian ke Babilonia. Tapi kemudian sejarah panjang, sebagian daripada yang ditawan dijadikan budaknya Raja Nebukadnezar di Babilonia, sebagian kemudian berhasil pindah yang melarikan diri migrasi ke negeri Persia dan menjadi orang-orang dekat waktu itu Raja Persia sana gitu kan. Dan mereka turun-temurun sampai dengan saat ini mereka ini menyebar di kota-kota besar yang ada di Iran, dan populasinya yang paling besar salah satunya ada di kota nomor 3 terbesar di Iran, yaitu kota Isfahan. Nah berkenaan dengan ini teman-teman,
ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memang menarik untuk kemudian disimak. Yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjalu mi Yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal itu kelak akan kemudian diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan dan mereka menggunakan toyalisa. Nah, teman-teman kalau yang belum tahu namanya toyalisa ini adalah bagian khusus orang Yahudi ketika mereka beribadah di sinagog ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, ketika hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW sekitar 1450 tahun yang silam, Rasulullah SAW itu belum pernah nyampe Iran ya, gitu kan, karena memang Iran sendiri masih dikuasanya Kisra, gitu kan. Pada masanya Rasulullah SAW, Iran baru ditaklukkan oleh Islam ketika di zamannya eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasca Rasulullah SAW meninggal ya teman-teman. Dan salah satu sahabatnya Rasulullah SAW juga berasal dari Iran, salah satunya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah teman-teman, kalau kita lihat tilik di sini jelas sekali bahwasanya Dajjal, rajanya Yahudi di akhir zaman, ini yang memang merupakan ujian terbesar manusia dari awal penciptaan Nabi Adam sampai dengan yaumul kiamah. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW nggak ada ujian, fitnah atau ujian terhadap umat manusia selain daripada ujiannya fitnahnya Dajjal. Dajjal sendiri diberitakan di sini akan muncul dari kota Isfahan atau kota Isfahan yang saat ini kotanya sudah ada dan menjadi kota terbesar nomor 3 di Iran, dan memang kemudian salah satu kota tempat produksi persenjataan Iran serta pengayaan uranium Iran serta instalasi daripada reaktor nuklir yang ada di Iran. Salah satunya yang terbesar adalah di Isfahan setelah Natanz ya teman-teman. Yang jelas memang kemudian peristiwa ini menandai bahwasannya memang benang merahnya mulai tampak, karena memang kemudian diberitakan oleh para analis militer internasional, dipastikan bahwasanya orang-orang Yahudi Israel sendiri sudah mempunyai agen-agen sendiri ya yang memang ada di internal Iran, gitu kan, yang kemudian menandai ya tempat-tempat yang kemudian menjadi tempat tinggal para jenderal militer Iran, para ilmuwan nuklir Iran yang tentunya mereka dilindungi oleh pemerintah ya, dijaga ketat gitu kan, dan juga tempat-tempat yang jadi laboratorium pengayaan uranium. Nah, sepertinya susah kalau orang asli Iran, karena mereka ini kan memang orangnya satu kelompok aja gitu kan. Golongan cuman mayoritasnya adalah Syiah ya, hampir sekitar 85% atau 90% warga Iran itu Syiah. Jadi kalau kemudian mereka akan menjadikan mata-matanya adalah orang Syiah, tentunya pastinya susah ya gitu kan. Tapi yang jelas karena populasi Yahudi di situ juga banyak, salah satunya yang terbesar di Isfahan ya, dia pastinya juga pertalian daripada kelompok etnis ini yang kemudian saya yakin akan kemudian menjadi duri dalam daging ya, gitu kan, yang menjadi informan untuk Israel di luar. Dan ini memang kemudian meyakini bahwa saya mungkin juga kedepannya akan ada usaha-usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang ada di Iran saat ini dari internal gitu kan. Karena memang kalau diberitakan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW ini bahwasanya kemudian Dajjalnya sendiri munculnya pastinya kemungkinan besar dari kota atau wilayah yang ada di Iran gitu kan. Dan kemungkinan ya saya yakin karena memang di hadisnya yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, yang hadisnya juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai berikut. Nah, yang bunyinya hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasyriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan muncul dari wilayah bagian timur, bumi bagian timur yang namanya adalah Khurasan. Dan memang ada wilayah di Iran yang berdampingan dengan bersebelahan dengan kota Isfahan tadi yang penghuninya banyak orang Yahudi, itu yang masuk region Khurasan, yaitu kota Tus dan kota Nisapur yang ada di Iran Selatan gitu kan, berdampingan gitu kan. Dajjal akan muncul dari wilayah yang Khurasan. Di Iran ada region yang namanya region Khurasan, itu yang masuk di situ adalah kotanya kota Tus sama Nisapur. Dia bersebelahan dengan
kota Isfahan yang mana nanti akan menjadi para pengikutnya Dajjal. Orang-orang Yahudinya ada 77.000 yang mereka selalu menggunakan toyalisa. Dan Yahudi Isfahan sampai sekarang itu ajaibnya lah, orang-orang yang memang Yahudi yang masih melestarikan penggunaan toyalisa. Nah, sebenarnya serangan Israel ke Iran ini menunjukkan bahwasanya benang merah hadis itu mulai nampak ya teman-teman, gitu kan. Bahwasanya orang Yahudi di Iran pun pastinya sudah mulai bergerak dan akan kemudian sepertinya menggunakan pemerintahan yang berkuasa di Iran mungkin secara internal gitu kan. Dan ini awalnya ya. Kalau Israel kemudian melalui tekanan militer, kemudian di internalnya pasti juga depannya pasti ada intrik-intrik seperti itu. Ini memang sangat memprihatinkan gitu kan, dan saya yakin ini adalah kemudian dibaliknya adalah kemudian Amerika Serikat ya. Walaupun kemudian Amerika Serikat mengaku nggak terlibat, tapi saya yakin ini adalah memang kemudian salah dengan izin Amerika Serikat, karena kemudian kalau Amerika Serikat sendiri yang langsung menyerang Iran, dia nggak punya alasan yang kuat gitu kan. Kalau Israel sendiri kan beralasan untuk kemudian kolektif defensif ya, untuk kemudian usaha bertahan, alasannya untuk kemudian mereka meyakini orang bangsa Iran udah mulai membuat mengayakan uranium yang mungkin dalam 1 tahun mereka tahun terakhir ini bisa memproduksi senjata nuklir, dan itu menganggap sebagai ancaman daripada eksistensi bangsa Israel gitu kan. Yang jelas ini dia punya alasan walaupun secara gamblangnya benar atau tidak, karena memang saat ini memang sebetulnya Iran sudah membuka diri untuk kemudian bernegosiasi melalui program pengayakan uranium yang ada di Iran gitu kan. Yang jelas teman-teman, ya kita harus kemudian lebih mawas diri, artinya memang dari kejadian-kejadian ini benang merahnya sudah ada, hadis-hadisnya dari Nabi Muhammad SAW benang merahnya mulai tampak. Dan salah satu memang amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selamat dari fitnahnya Dajjal adalah kemudian menghafal 10 ayat awal daripada suratul Kahfi. Dalam sebuah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Menghafidhu asra ayati min awali suratul Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa hafal kemudian dari 10 ayat awal daripada suratul Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.